Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali lagi bersama kami dalam acara Tajasan Tanya jawab santai. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama kami dalam acara kesayangan Anda. Dan tentunya kita masih membicarakan masalah puasa. Kita masih ditemani bersama dengan Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita juga akan memberikan pertanyaan daripada penanya-penanya yang telah mengumpulkan pertanyaan kepada kami, mengulas tentang puasa. Tapi sebelum kita masuk ke dalam acara kita, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan Ummul Quran Surat Al-Fatihah yang akan diimami langsung oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Fauzi. Tafadhal Ustadz. Khususan li qada'il hajat wa li abaina wa uli ummahatina wa masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim wa jami'il muslimin wal muslimat anna Allah yu'ali darajatihim bil jannah yu'idu alaina min barakatihim wa yanfa'una bi asrarihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita sudah masuk berapa hari puasa ini pemirsa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Sebelum kita lanjut daripada pembahasan tentang puasa ini, ada pertanyaan yang masuk Ustadz. Ada? Alhamdulillah, silakan boleh. Kemarin itu bertanya bagaimana ketika puasa itu kemudian tertelan dahak. Tertelan dahak. Ya, tertelan dahak. Kalau dalam bahasa Indonesia kan berarti kada bersengaja. Nggih. Maka kada batal, karena kada bersengaja. Yang batal itu kalau sengaja menelan dahak. Sengaja ditelan. Atau liur basi kah, atau odol kah, atau buih-buih pasok-pasok gigi kan masih ada buih-buih yang banyak itu. Nah sengaja ditelan, itu batal. Termasuk makanan yang tertinggal di gigi. Ya, kesulitan, ada sisa makanan, sisa nasi, sisa wadai, atau sisa kuah sop apa, sengaja ditelan, ya ada rasa-rasanya itu batal hukumnya. Kalau kada sengaja, kada batal. Kalau kada sengaja itu berarti kan makan pisang. Ya. Atau kada ingat bahwa sedang puasa. Ini kadang terjadi di hari-hari pertama. Karena masih biasa makan pagi, makan siang, padahal sudah satu Ramadan, puasa di awal Ramadan ya. Kada ingat lalu makan pagi kayak biasa. Kada apa-apa itu kada batal karena sedang lupa bahwa lagi puasa. Itu kada batal. Untung benar. Namun kada ingat mau puasa lo sarapan pagi atau makan siang, kada apa-apa, kada batal karena kada ingat sedang puasa. Nah baik pemirsa, untuk pertanyaan yang ini telah dijawab bahwa kalau ketidaksengajaan untuk menelan dahak dan makanan-makanan yang mungkin terselip di gigi dan lain sebagainya itu tidak batal karena tidak sengaja. Tapi kalau memang sengaja untuk ditelan atau berdusta pada tahu aja pada puasa juga pada kali ingat batal hukumnya itu berdusta. Baik, sebenarnya yang membatalkan puasa itu ada berapa San? Banyak sekali sebenarnya. Nah di satu kitab ini kita ambilkan yang masyhur, yakni kitab Asharus Shaum yang dikarang oleh Abuya Haji Muhammad Syukri Unus. Itu di sini ada poin-poinnya yang membatalkan puasa sampai ditulis beliau 10 macam. 10 macam. Yang pertama yang membatalkan puasa adalah masuk
ain benda dunia ke dalam rongga lubang yang terbuka. Benda-benda apapun, makanan, minuman atau lain yang masuk atau dimasukkan dalam lubang tubuh yang sudah terbuka. Mulut batasnya di tenggorokan, hidung batasnya khesum pangkal hidung, telinga lubang telinga aja, kemaluan muka belakang itu lubang yang terbuka. Nah itu, maka bila sudah masuk benda-benda dunia, benda-benda dari alam dunia ini masuk dengan sengaja, maka batal. Makan, minum, ngupil, ngupil, atau ingus sudah terlanjur keluar, sedot lagi sampai masuk ya ini, itu batal juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah mengeluarkan si perut ya, tapi sengaja. Umpamanya menggosok gigi, bikin sampai muntah, maka batal. Nah, kalau muntahnya itu karena sengaja seperti mabuk kendaraan, kedetahan, mabuk perjalanan, ya perjalanan, atau muntah karena panas terlalu tinggi suhu tubuhnya kan, lo muntah, kada apa-apa. Atau muntah ibu-ibu yang ngidam, hamil muda kan ngidam tuh, muntah karena bawaan bayi jarang, kada batal. Ini muntahnya nang disengaja. Yang ketiga, jima dengan sengaja. Siang hari itu siang hari, lama ada apa? Segmen sebelumnya sudah kita bahas. Hubungan itu. Ya, kafaratnya yang sudah. Karen itu. sengaja jima di siang Ramadan untuk membatalkan puasa itu terlalu benar. Padahal malam panjang aja kan. Ada sawat mungkin. Ada sawat atau memang ini risiko yang nikah menjelang Ramadan. Nah, Sya'ban habis nisfu nikah atau besok Ramadan hari ini nikah, itu sangat berisiko. Bertahan siangnya itu batal. Ini peringatan untuk kawan-kawan. Kawan-kawan nikahnya habis lebaran aja. Ya keempat itu sengaja mengeluarkan sperma, air mani. Nah, mahayal kah? Apa ya ini apa namanya? Onan, masturbasi atau onani ya. Nah itu juga batal. Kalau nya keluar kada bersengaja pas guring siang, mimpi basah, yang keluar seorang tuh kada batal. Nyaman itu, kada batal. Wajib mandi. Wajib mandi, wajib mandi. Yang kelima adalah gila, hilang akal. Nah, walaupun sebentar, gila kan? Tak masuk mabuk nih, mabuk minuman keras, minum aja batal, apalagi gilanya batal. Nah, yang keenam, pitam, gila babi sepanjang hari. Atau umpama 12 jam kita puasa itu lebih banyak, lebih dari separuh hari. Gila babi ini apa nih? Penyakit epilepsi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita jangan sampai dapat musibah seperti ini. Cuma kalau ada yang kena pitam, gila babi sepanjang hari atau lebih banyak dari setengah hari kan, itu juga membatalkan puasa. Kemudian makan atau minum dahulu daripada yakin masuk matahari. Belum orang berbuka, ini sudah minum jam 2 siang atau yang basar kan? Iya, juga batal. Lah, yang kedelapan khusus bibinian, datang haid atau nifas. Ini dua hal berbeda. Haid ya haid, nifas ya nifas. Satu di antara keduanya ini, apabila bibinian itu datang haid kah atau nya nifas kah, maka puasanya batal. Perlu diketahui bahwa nifas itu ialah darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, jadi kalau namanya kadang udah tawar-tawar ini seberapa jam lagi buka puasa aja, pas datang tamu bendera merah kan bibinian, maka batallah puasanya. Yang kesembilan adalah murtad. Dan na'udzubillah juga, apapun siapapun orangnya yang sudah muslim atau muslimah, apabila dia keluar dari agama Islam, maka seluruh ibadah yang sedang dikerjakan batal. Seluruhnya. Orang sembahyang, dia murtad pertama sembahyang batal. Orang sedang puasa tiba-tiba murtad, maka juga batal puasanya. Na'udzubillah. Yang ke-10 terakhir adalah melahirkan.
beranak. Nah, perempuan juga walaupun kada badan nifas bersih kan, tapi kenapa beranak itu adalah mengeluarkan sperma, jadi juga batal. Itulah kira-kira bukan kira-kira ini, itulah poin-poin yang membatalkan puasa sebagaimana termaktub dalam kitab Asrarus Shaum karangan Buya Syukri Unus. Cuma ada ditambahkan di sini ada beberapa hal yang kayaknya batal. Tapi kada batal. Nah, ini perlu ketahui siapa tahu karena ada jamaah atau pemirsa yang melakukan atau tidak sengaja melakukan ini, maka puasnya aman. Kadang di sini banyak sekali, lebih banyak dari yang membatalkan puasa. Ada 11 poin di sini antara lain ini. Yang pertama, memakan benda surga. Maksudnya benda surga ini? Makanan minuman yang bukan dari bumi, langsung dari surga. Ada. Pernah terjadi di zaman Nabi Isa contohnya yang mereka minta mukjizat, ingin diturunkan maidah dari langit, talam yang penuh makanan dari langit, dari surga kan. Dikabulkan Allah mukjizat ini kan. Nah, atau para wali-wali yang memang mereka disuguhi oleh disuguhkan, dibawakan orang-orang tertentu atau para malaikat benda dari surga. Seperti Sayyidina Ali pernah juga dibawakan buah delima dari surga. Itu memakan minum itu tidak batal. Jarang, langka ini. Ini hanya karamat para wali Allah ini. Orang biasa kada asli mustahil ini. Dibawakan mie dari surga. Asli dari surga lah. Itu kada. Nah, poin yang nomor 3, yang kada membatalkan puasa, muntah tanpa sengaja. Tidak sengaja. Mabuk perjalanan, ibu hamil yang sedang mengidam, mual-mual buan bayi itu kada batal. Yang keempat, jimat yang tidak sengaja. Kalau ya kada ingat bahwa sedang puasa. Ini kada ingat yang mana nih. Duanya kayaknya kada mungkin. 5, menelan air liur yang suci, tidak bercampur apapun. Kan ada liur nih, liur bersih itu kayak telan, kada apa-apa, boleh, asal jangan berasa-rasa rasa Coca-Cola, Sprite, asam maison, ini nang pure atau murni air liur sendiri kan, itu kada batal. Pengecuali liur basi. Liur basi itu kan berasa banget itu. Walaupun liur kita juga, tapi liur basi itu terkumpul gara-gara kita baunya taguring lawas. Jadinya yang dari dalam perut itu akan keluar pelan-pelan, menumpuk di mulut. Banyak orang guring, misalnya guring lawas ya, tetap guring lawas itu mengumpul liur basi lah bahasa kita itu. Itu ditelan batal. Kenapa? Karena liur basi itu najis. Kenapa najis? Karena bersumber dari dalam lambung atau dalam perut yang keluar pelan-pelan ketika sedang tidur atau berdiam cukup lama. Nah, liur biasa itu kada batal puasa. Kemudian ada tertelan dahak. Ada poin di sini. Kada batal, kan kada sengaja. Ke-7, bercelak mata. Kata bercelak mata. Shadow apalah. Nah, sini itu kada batal. Mata panda kan. Mata panda hilang, lah. Atau berminyak rambut. Nah, yang rambut kan rambut yang kering jadi basah, mengkilap, termasuk sampo. Sampo atau kan walaupun kepala menjadi segar, kada batal. Kenapa? Karena dia meresap di pori-pori yang tidak dianggap lubang terbuka nang kanal ada. Walaupun meresap, itu kada batal. Apakah bersampo ini sama dengan mandi? Mandi kan Nah, beda lagi kalau mandi itu secara umum itu kan orang hendak niatnya macam-macam. Kalau niatnya mandi untuk membersihkan tubuh yang kotor, apalagi najis, bekerja berat kan mungkin ada najis, atau kalau najis kan memang wajib dibersihkan. Kalau sekadar kotor, debu macam-macam itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk tabarrut ya, untuk supaya segar, supaya dingin, supaya puasanya lebih adem, itu makruh karena hukumnya.
Coba kada batal. Nah, berendam, umpamanya di kolam berjam-jam berendam supaya kada gerah tadi, kada haus. Itu kada batal. Coba kada mungkin makruh gitu. Makruh. Tapi kalau berminyak rambut biasa, bersampo, mandi biasa, Iya. membersihkan diri aja, tetap apa. Bahkan kebersihan tetap sebagian daripada iman, tetap dianjurkan. Bagawi apakah ada sembahyang zuhur kan asar, maka boleh aja, ada masalah. Habis mendodos kah? Bisa mendadas di pahomaan kerja di lahan yang ya berdebu lah katakanlah, maka mandi boleh saja. Nah kemudian tertelan lalat atau binatang-binatang yang lalat, apalagi kumbang lah, 120 ekor kanjang lah. Nah terus sengaja, kada batal. 9, tidur sepanjang hari Pagi sampai buka. ya, memang secara hukum fikih kada batal. Cuma kalau ya bersengaja gorengnya itu supaya kada uyuh puasa, apalagi sampainya bersengaja kada sembahyang terus sengaja. Ya mulai imsak nih, aku menyala aja, jangan digarak sampai buka lah yang digarak aku nih, supaya kada terasa puasa, dosa. Kenapa? Mengabaikan salat. Jadi coba secara hukum fikih dulu, guringnya tidak membatalkan puasa. Puasa kada batal ta. Kalau dosa tetap dosa. Baik. Ada 2 lagi. 10, termasuk air waktu berkumur-kumur. Tapi kada sengaja, ada termasuk sedikit. Kada sengaja, Iya. itu kada batal. Amun bisa minum, berkumur 3 kali. Kalau 2 kali, dapat minum lang kalinya. Batal ini kada sengaja, tetelan, kada batal. Yang ke-11, hitam gila babi yang sedikit kurang dari 1 hari atau kurang dari setengah hari. Sobat aja ta, sejam 2 jam, pingsan tengging, terkapar kan, cuma kada lawas, maka itu kada batal. Itu hal-hal yang puasanya tidak batal. Tidak membatalkan puasa. Coba tetap mungkin pemirsa ada yang mungkin melakukan hal ini atau kada sengaja, maka puasanya tidak batal. Lanjut saja. Baik. Nah, Kemudian kalau kita masih anak-anak dulu dikasih tahu kan, jangan nangis. Jangan nangis. Nanti kalau nangis batal puasanya. Berarti itu kalau setelah kita lihat itu tidak ada. Tidak ada. Karena kalau kita telusuri juga, itu orang tua bahar itu mewanti-wanti aja. Artinya jangan sampai nangis puasa itu nangis sehari nangis. Mungkin kalau dia masuk akal juga, kenapa sampai dipadakan batal, air matanya diminum. Teteh minum mata diminum, air matanya batal. Iya. Atau ingus boleh, sedot pakai mulutnya, asin batal. Kalau menangisnya kada batal. Itu berarti Mitos saja. kemungkinan itu orang tua untuk mendidik anaknya tuh, Ya, supaya jangan nangis ketika puasa. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz dari Apa? pemirsa. Batalkah puasanya jika melihat aurat? Melihat aurat. Laki binian. Kalau laki-laki itu berarti melihat aurat. Oh iya, lawan jenis lah. Iya, lawan jenis. Kalau sesama jenis mungkin ya ada juga, tapi kan kurang tertarik lah. Tak sengaja. Tak sengaja. Oh iya. Dan apa hukumnya? Mas puasa atau ada puasa kah? Ini ketika puasa. Sekali puasa. Batalkah puasanya itu? Baik, kalau menatap aurat lawan jenis, aurat itu kan bagian-bagian tubuh yang haram dilihat. Ya. Nah, secara umum kan kalau laki-laki ya tutup sampai besar, atau perempuan seluruh tubuhnya. Tapi sebetulnya dalam bahasa yang lebih panjang itu, laki-laki dan perempuan itu, ketika laki-laki di hadapan perempuan yang boleh nikah pun juga artinya seluruh tubuh. Nah, jadi apabila melihat aurat lawan jenis yang pandangan pertama tapi kada sengaja, halal, boleh, ada berdosa. Ya. An-nazratul ula laka, pandangan yang pertama tanpa sengaja itu halal untukmu. Astagfirullah, langsung tutup kan, atau langsung menghindar. Iya. Nah, itu berarti tak sengaja. Secara hukum fikih dulu kada berdosa.
Pokoknya berjalan-jalan, terlihat orang buang air kan, jambannya terbuka atau kalau seperti tutupnya nih, kelihatan anunya kan, Iya. Astagfirullah, langsung dibalikin matanya. Amun nang kayak itu, Astagfirullah, terbuka jari-jarinya kan. itu Tembus. benar. Nah, wasaniyatu alaika. Pandangan yang kedua, mengulangi, astagfirullah. Aman yang pertama, tapi bila mengulangi lagi, nah wasaniyatu alaika. Pandangan yang kedua, ketiga, dosa. Dosa. Itu hukum secara umum terus. Ya. Nah, jadi ketika ada puasa kah, atau sedang puasa itu kan batal, puasanya kan batal. Puasanya kan baca. Coba nanti yang sengaja atau pandangan kedua dan seterusnya bisa mengurangi pahala puasa. Tapi puasanya tetap tidak baca. Sah secara fikih, cuma pahalanya yang minus, berkurang. Kurang banget. Kurang pahalanya. Baik. Satu pertanyaan lagi. Boleh? Kita lihat dari tadi sudah terjawab ini oleh Kak Ramas Ya, boleh kalau apa. ketika puasa tadi. Kalau berbekamnya sendiri, boleh Ustaz? Bekam saat puasa. Berbekam ya. Iya. Berbekam itu apa namanya, mengeluarkan darah kotor itu kan? Iya, yang disedot Dari tubuh saudara. Nah, di kitab sini juga dijelaskan oleh pengarang yakni Buya Syukri Yunus. Yang ditayangkan itu termasuk hal-hal yang makruh Oh, makruh. ketika sedang puasa. Nah, secara lengkapnya kan di situ ada berpintik, bertoreh, memasukkan obat ke dalam tubuh lewat bukan lubang terbuka kan. Kayak suntik. Nah, suntik masuk makruh itu, makruh. Atau juga ada yang memudahkan halal saja, halal atau boleh lah. Cuma kita lebih cenderung kepada makruh. Kemudian berbekam. Nah, berbekam kan, mengeluarkan darah di kepala, di tubuh, itu makruh saja. Artinya puasanya sah, tapi sebaiknya jangan dilakukan ketika sedang puasa. Malam bisa, Iya. malam masih bisa. Baik. Oh, berarti kalau ini memberikan kita pencerahan bahwa kalau ingin Berobat, berbekam, suntik, alangkah baiknya setelah berbuka. setelah berbuka saja. Kan waktunya juga malam panjang aja. Insya Allah mungkin dokter atau ibu bidan standby aja habis buka. Ya, klinik-klinik tuh sampai malam. Atau janjian dulu kan, bidan lu mau suntik, umpamanya atau mau praktisi bekam, mau berbekam dengan pian jam habis tarawih kan masih bisa. Tapi kalau siang pun juga tidak membatalkan puasa, levelnya sampai makruh saja. Makruh ini walaupun tidak membatalkan puasa, tapi sebaiknya kita hindari sebaiknya. Baik. Terus selain itu ada lagi Ustaz, hal-hal yang Makruh ada. Tadi sambungan yang memandang aurat tadi, ya. bukan cuma mata yang memandang aurat lawan jenis sengaja atau mengulang 3-4 kali. Maka seluruh anggota panca indera apabila dia bermaksiat pada sedang puasa, maka itu akan mengurangi pahala puasa. Puasnya sah, Ya. tapi derajat puasanya atau pahala puasanya semakin berkurang. Pokoknya mata melihat nakada bermanfaat, apalagi nonton BF kan siang-siang Ramadan, nonton film-film porno, kurang puasanya. Atau lidahnya dia menggosip, memfitnah, membuli, adu domba, dusta, sumpah palsu, itu puasnya sah, tapi pahalanya berkurang. Baik. Itu masuk kepada poin yang ke-7, makruh yang makruh yang dilakukan ketika sedang berpuasa. Poin ke-7 di sini mencium istri, memeluk akan dia, ya tadi bermesraan. Iya. Bahasa itu bersedap-sedap jelah. Iya. Nah, jadi mencium, memeluk, apalagi membelai-belai, itu sah-sah saja, boleh, kan halal. Iya. Tapi makruh. Khawatir kalau tak hilap. Nah, kalau tak coblos apalah gitu. Boleh saja, cuma sebaiknya dihindari. Kalau tahan, iya. Mungkin bisa jadi haram tuh kalau istri tetangga kan. Jelas istri orang atau mantan kan. Kalau saya sendiri itu halal karena kalau memang sudah suami istri, tapi tetap hukumnya makruh, sebaiknya dihindari. Nunggu beduk maghrib saja. Malam waktunya masih panjang. Ya. Baik, ada lagi Ustaz? Kalau poin-poin yang makruh itu yang belum disebutkan adalah di sini termasuk mengulum makanan.
mengulum makanan, mengunyahkan untuk bayi biasanya. Kan bayi 0 bulan itu pamannya makan pisang dilumatkan dulu. Atau makan kentang, nasi itu dikunyahkan dulu, baru dimasukkan ke mulut bayi. Itu tidak batal. Tapi makruh. Kan masih di dalam mulut, belum melewati tenggorokan kerongkongan. Nah itu belum batal. Cuma harus setelah dikulum, dikeluarkan untuk bayi, sisa makanannya jangan ditelan. Dibasuh, dibuang atau dikumur-kumur sampai bersih. Tidak ada sisa makanan yang dikulum tadi. Sayangnya. Ya sayang puasa apa sayang makanan. Nah termasuk juga di sini merasai makanan. Ibu biasanya kalau lagi bikin sayur, gulai, masakan apapun kan ingin menakar rasanya, asinnya itu nah. Isip-isip. Oh kurang asin, tambah garam, jangan lupa dibuang. Kalau langsung gigi batal. Nggak ada makanan itu. Itu kalau sekadar merasai di ujung lidah untuk merasakan manis, asinnya, asamnya, pedasnya supaya pas, itu hukumnya makruh saja. Ya boleh aja, cuma kan makruh tadi. Daripada pamannya kayak kada dirasai, pas di lelaki masinnya, pedasnya, pokoknya hambarnya kan kada bagus juga. Silakan dirasai, tapi jangan ditelan, karena makruh hukumnya. Nah yang keenam sih ada lagi poinnya, itu adalah bersungguh-sungguh, berkumur-kumur, berhebat. Aturannya kan bukum-bukum cukup sampai 2 kali sampai 10 kali bukum-bukumur. 10 kali, 12 kali makruh. Secukupnya aja lah. Pokoknya bangun guring, tadi kebanyakan direbasi kan cukup 1-2 kali udah cukup udah. Jangan lagi ditambah banyak-banyak. Karena ada dalam sebuah hadis itu disebutkan Rasulullah, la khalufu famis shaimi atyabu indallahi mirrihil miski, atau kama qala Nabi. Bau mulut orang yang sedang berpuasa, bau alami, karena kada makan setengah hari sehari itu kan ada bau yang kurang sedap, alami kan. Nah itu nanti diganti Allah dari kiamat dengan bau yang lebih harum daripada minyak kasturi. Jadi oleh karena itu ada hadisnya nanti berkumur-kumur itu, apalagi menggosok gigi berlebihan, berlebihan makruh setelah zuhur. Termasuk ketika berwudu itu. Iya, cukup sebagaimana 3 kali aja sewajarnya. Nah, lebih daripada itu dianggap sudah berlebihan, masuk kategori makruh. Berarti kalau ketika berwudu itu boleh aja berkumur-kumur. Boleh, kada masalah wudu ada kan? Ya. Habis sembahyang juga bersiwak silahkan, kada masalah. Tapi setelah zuhur nanti berkumur-kumur yang berlebihan, apalagi menggosok gigi yang itu menghilangkan bau asli puasa itu, sebaiknya jangan. Pakai Listerine jangan. Setelah zuhur jangan maksudnya, karena makruh hukumnya. Kalau beneran dia batal. Nah, itu hal-hal yang makruh laksanakan ketika sedang berpuasa. Baik. Ini ada masuk lagi pertanyaan, bolehkah sahur pada saat azan subuh sudah berkumandang karena baru terbangun? Kesiangan lah. Baik pemirsa, yang namanya puasa itu kan kita bahas pada segmen sebelumnya, ada syarat, ada rukun. Ya. Nah, masuk ke rukun itu selain niat setiap malam, kan rukun yang kedua adalah imsak, menahan makan minum dari terbit fajar shadiq, maksudnya dari azan waktu subuh sampai beduk maghrib sore besoknya itu. Nah jadi kalau sudah memang azan subuh berkumandang, azan subuh sesuai waktunya. Sesuai waktunya. Umpama sekarang itu subuh jam 5:10. Begitu jam 5:10 azanlah kaum di masjid, di musala. Maka sudah haram makan minum. Apapun alasannya, kesiangan lah bangunnya, atau nanggung tegas satu suapan kan, dimakan maka batal. Jadi batasnya itu adalah azan subuh. Nah imsak sebetulnya kita buka saja di sini. Orang imsak itu sebetulnya belum masuk puasanya. Oh belum masuk. Itu hanya jaga-jaga, waspada. Karena antara imsak kita lihat di jadwal itu, antara imsak dan azan subuh ada jeda sekitar
5 atau 10 menit. Ya. Nah, jadi sebetulnya Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah, imsak itu ketika imsak dikumandangkan di masjid atau lihat di jadwal sudah imsak, masih boleh makan minum 5 sampai 10 menit. Tapi sebaiknya ketika imsak sudah stop. Khawatir kasihkan makan azan. Jadi sebaiknya imsak itu memang wanti-wanti, jaga-jaga antara 5 sampai 10 menit persiapan azan subuh. Yang paling baik imsak sudah stop, langsung wudhu, gosok gigi segala macam untuk siap-siap sembahyang subuh. Berarti dapat disimpulkan kalau bangunnya kesiangan, waktu imsak berkumandang, azan subuh. Azan subuh. Iya. Imsak ya. Kalau imsak berkumandang masih boleh makan. Sempat. Sesempatnya. Jangan lama-lama. Tapi kalau sudah azan subuh, apapun alasannya tidak boleh. Batal. Karena puasa itu mulai azan subuh, mulai terbit fajar shadiq. Nah, jadi alasan bangun kesiangan ya mohon maaf berlaannya kada aku sahur lagi langsung puasa tanpa sahur. Mau kada mau. Baik. Ada satu lagi pertanyaan, bagaimana cara mengqadha puasa bagi ibu hamil dan menyusui? Ibu hamil dan menyusu. Oh, kalau umpamanya si ibu yang sedang hamil atau lagi menyusui anaknya, stabil aja kesehatannya, ingin mampu puasa aja. Kan kondisi ibu beda-beda. Yeah. Ini bagi yang kesehatannya baik dulu kan. Artinya kalau ingin puasa tetap fit tubuhnya, tidak masalah, maka lanjutkan puasa lebih baik. Tapi ini mungkin bagi yang lemas. Lemas, bawaan bayi, hamil tua atau sedang menyusui kan perlu nutrisi. Mungkin khawatir dengan ibu yang hamil, khawatir dengan kandungannya anaknya. Nah, ini ada pembagian, ada pemilihan hukum. Apabila si ibu hamil atau sedang menyusui anak, lalu merasa lelah atau lemas puasa kan, boleh kada puasa. Boleh ada puasa. Apabila ibu hamil atau yang menyusui tadi, dia tidak puasa lantaran mengkhawatirkan kesehatannya sendiri. Menaku puasa bisa-bisa kan tubuh lemes lanar, kadang bertenaga. Menaku puasa mungkin sedang menyusui, mungkin awalnya itu lemes tadi, sakit malah. Maka nanti ketika dia kada puasa hari itu, dia hanya wajib mengqadha puasanya aja. Mengqadha puasanya. Ya puasanya berapa hari dia kada puasa kan? 10 hari. 10 hari kada puasa gara-gara dihamil, takut lemes fisiknya atau takut sakit gara-gara menyusui anak lah, takut dia sakit nih. Maka hanya mengqadha. Tapi pemirsa, apabila yang dikhawatirkan adalah bayi dalam kandungannya atau bayi yang sedang disusuinya, menaku puasa bisa-bisa karena bayiku prematur, kurang sehat, cacat macam-macam. Kalau aku puasa nanti aku sedang menyusui anak nih, ketika puasa nanti banyu susuku menjadi masam, lalu anakku menjadi terganggu kesehatan, dia muntah atau pada menyusu gara-gara aku puasa. Yang dia khawatirkan adalah bayinya atau kandungannya. Maka si ibu ini selain dia mengqadha puasanya sejumlah hari yang ditinggalkan, wajib membayar kafarat. Kafarat itu apa? Tebusan. Pengganti. Gara-gara dia mengkhawatirkan kandungan atau bayi yang sedang disusuinya. Mudah saja kafaratnya, 1 mud beras. Per hari dia kada puasa, maka akan dibayar fidyahnya itu 1 mud beras. 1 mud beras, kemudian puasanya diqadha. Diqadha juga disertai dengan 1 mud beras per hari. 1 mud itu kisaran 0,9 liter. Tidak sampai 1 kilo berarti. Sampai 1 liter aja kan kurang dari sekilo. Ini 0,9 liter. Ya kalau ingin dipaskan seliter lebih baik lagi. Atau 1 kilo misalnya. Sekarang boleh ya. Itu dihadiahkan, diberikan kepada fakir miskin sebagai tadi kafarat gara-gara tidak puasa mengkhawatirkan kandungan atau bayi yang sedang disusuinya. Perlu diketahui ini. Karena misalnya banyak terjadi di ini yang tanya nih ibu-ibu mungkin. Ibu-ibu pengalaman. Berarti setelah lepas bulan puasa, setelah lepas hari raya, langsung diqadha. Langsung diqadha. Jangan suka menunda.
Kadang-kadang kan terjadi nih. Nah, ini bahaya ini. Kalau sampai qadaan puasa itu nunggak lewat setahun berikutnya, denda lagi. Denda lagi. Iya, denda lagi, pidyah lagi. Umpamanya kan ini puasa Ramadan tahun 14 seperti Hijriah. Iya. Ada satu hari katakanlah dia belum qadha, belum bayar. Sampai 14 seperti Hijriah Ramadan tahun depan dia belum qadha, maka denda lagi puasanya. Puasanya tetap satu hari di biasa hari, tapi ditambah pidyah kayak tadi. Satu mud. Gara-gara suka menunda. Selain juga di samping itu juga kan kalau suka menunda padahal dia mampu untuk membayar qadaan di 11 bulan berikutnya, itu juga dapat dosa dari Allah. Padahal 11 bulan itu. Kalau 11 bulan, kalau 30 hari kan berapa lama itu? 330 harian. Masa kada qadha sama sekali ya. Nah, itu namanya menjadi tambahan dosa karena menunda pembayaran qadaan Ramadan. Iya. Atau 29 hari Ramadan itu lapar, lalu hari Idul Fitri kan sehari aja tuh makan-makan, syukuran, selamatan macam-macam. Nah, hari kedua Idul Fitri sudah kita qadha, bagi yang punya utang itu kan masih terbiasa lapar, masih ada hawa-hawa ada puasa. Baik. Nah, tentang puasa sunnah yang di bulan Syawal itu, itu bagusnya misalnya hari ini hari raya, besok langsung puasa. Iya, bagus langsung puasa. Tadi alasannya karena perut masih terbiasa lapar. Walaupun boleh kita puasa itu hari ketiga atau hari ke-21 baru puasa. Cuma kan kita khawatir kalau kita suka menunda nanti, maka jeda antara Idul Fitri dengan qadaan itu atau sunnah Syawal itu perut kembali normal. Terbiasa diisi makan pagi siang sore. Nah, itu yang dikhawatirkan, sehingga nanti berat lagi. Apalagi kiri-kiri tetangga ngemil makan macam-macam, makin lemes jadinya qadaannya. Paling bagus begitu lepas Idul Fitri hari kedua langsung di qadha, dan boleh langsung digandeng dua niatnya. Niatnya boleh mengqadha dan sekaligus sholat Syawal. Tapi jangan lupa niat qadaan karena tingkatannya wajib di awal. Jadi contohnya begini, dalam arti kan sengaja ku puasa besok hari, qadaan Ramadan sekaligus sunnah Syawal. Atau pas kebetulan hari Senin atau Kamis, gandeng lagi, sengaja ku puasa besok hari, qadaan Ramadan sekaligus sunnah bulan Syawal, sekaligus sunnah hari Senin atau Kamis. Dapat 3 niat sekaligus, triple niat sah dan boleh dilakukan. Dalilnya antara lain terdapat dalam kitab Kifayatul Ghulam, sah. Ada yang mengatakan sah, walaupun ada ulama lain yang juga mengatakan tidak boleh satu puasa niatnya bermacam-macam. Tapi di kitab itu boleh. Terserah pemirsa mau bilang boleh atau kada boleh. Kita bilang boleh, Pak. Supaya kalau terbayar, sunnah Syawal juga dapat pahala. Iya. Seperti itu. Ada yang menarik dari puasa nih, Ustaz. Apa itu? Ada yang bilang puasa antum tuh tidak sama puasa saya. Nah, itu apakah memang puasa itu ada tingkatan-tingkatan begitu? Puasa antum tidak sama dengan puasa saya. Ya, ada yang mengatakan begitu. Betul. Mungkin yang dikatakan tuh antum tuh masih dilihat terendah lah. Ya, puasa kelas 1 atau gimana? Betul. Untuk puasa sendiri, ulama-ulama mengatakan memang tingkatannya ada bermacam-macam. Kita simpulkan 3 tingkatan. 3 tingkatan. Tingkat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, bahasa kitab itu dikatakan yang tingkatan pertama itu saumul awam atau saumul umum. Puasanya orang awam. Puasanya orang kebanyakan. Puasa kelas rendah. Yang penting malamnya niat, besoknya tidak makan, tidak minum, perkara yang membatalkan puasa dia jaga, udah. Begitu saja? Udah. Jadi hal-hal yang makruh mungkin dia langgar. Nanti apa anggota tubuhnya tidak dia jaga, macam-macam, nanti berbuat puasa macam-macam. Yang penting puasanya tidak batal. Iya. Sudah sah secara fikih. Itu puasa awam, puasa umum, puasa orang banyak. Pahalanya dikit. Bahkan bisa habis atau tekor pahalanya. Nah, ini
Ini mungkin puasa ente, puasa rendahan. Ini maksudnya ini. Iya. Nah, Ini melanggar daripada yang makruh-makruh. makruh yang nanti apalagi anggota tubuhnya nggak dijaga. Tadi melihat perempuan seksi laki-laki, terbuka auratnya juga itu. Sunnahnya juga nggak Nggak dijaga. dijaga. Itu puasa awam. Iya. Yang kedua, tingkatan yang lebih hebat nih, saumul khusus atau saumul khawas. Puasa super, puasa istimewa. Ini sudah tinggi levelnya. Naik tingkat. Baik, selain dia rukunnya dia laksanakan, ibadahnya tiap malam, makan minum gak dikerjakan, ditambah lagi anggota tubuhnya dijaga betul-betul ikut puasa. Menahan. Ya, kan puasa menahan hawa nafsu. Mulutnya, hidungnya, matanya, telinganya, tangannya, kakinya dipuasakan betul-betul. Matanya kadang melihat nang haram, telinga kadang mendengar gosip nang haram, mulutnya kadang gosip menyambati orang, hidung, nah, kakinya juga nggak macam-macam. Betul-betul puasa anggota tubuh dia. Ini sudah puasa khawas, puasa khusus di orang-orang soleh ini. Sepanjang hari bukan hanya perut yang dia tahan dari lapar, tapi tubuhnya juga berpuasa, tidak melakukan dosa. Sanggup kira-kira? Berusaha. Ini sudah luar biasa ini. Kemudian yang selanjutnya Ada lagi yang the best ini, puasa saumu khususil khusus, saumu khawasil khawas, puasa super istimewa. Iya. Nah, lebih meningkat lagi. Selain yang pertama dia kerjakan, yang kedua juga anggota tubuhnya dia tahan untuk dari maksiat seharian penuh, ditambah hatinya, otaknya, seharian penuh tidak lepas dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berzikir. Selalu berzikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Apapun yang dia lihat, dia pandang, dia dengar, saksikan, dia hirup, selalu mengingat hatinya kepada ini ciptaan Allah, ini anugerah Allah, ini kebesaran Allah sepanjang hari. Wah, luar biasa kan ini. Berat ini. Selalu berat. Cuman kalau kita berusaha, insya Allah mulai dari yang level 2 pelan-pelan. Iya, berusaha untuk next level. Ini level ini. Jadi sudah yang Ramadan keberapa kita temui ini, masa dari dulu awal balik sampai hari ini masa puasanya puasa awal terus. Masih level 1. Ya kita pelan-pelan nanti ada sunnah-sunnahnya kita kerjakan, yang makruh kita hindari, yang mengurangi pahala dari masjid anggota tubuh kita pelihara, kita jaga supaya ya minimal kayak puasa khusus lah. Orang-orang soleh ya, supaya pahalanya nggak bocor gitu. Karena kan ada wanti-wanti dari Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Berapa banyak kata Rasulullah orang itu puasa, dia puasa seharian, tapi tidak mendapatkan nilai apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus. Puasanya pahalanya dikit, bahkan makin habis pakai tekor, tidak dapat pahala sama sekali, hanya dapat lapar dan haus. Ini puasa awam yang sangat rugi orang itu kalau tidak bisa meningkat ke level khawas atau khawasil khawas. Itu dekatan puasa, pemirsa. Baik. Yang terakhir ini ada yang bertanya tentang apa saja fadilah-fadilah daripada tarawih, karena banyak yang bilang tarawih malam pertama tuh begini pahalanya, tarawih malam kedua tuh begini. Tarawih ya? Iya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dimanapun berada, tarawih ini adalah sembahyang sunnah yang sangat boleh dikatakan istimewa. Luar biasa pahalanya. Kenapa dikatakan istimewa? Hanya ada di bulan Ramadan. Dan tidak bisa diqadha. Habis lebaran nangis mengqadha tidak sah. Tarawih khusus di bulan Ramadan. Tarawih setelah Ramadan Ya gak sah. Kalaupun nanti ada ulama yang mengatakan sah, hanya sebagai sembahyang sunnah mutlak biasa. Tapi pahala tarawihnya nggak dapat lagi. Jadi harus kita jaga baik-baik. Ini kesempatan langka yang hanya ada di bulan Ramadan tarawih ini. Nah kemudian asal tarawih itu kan sembahyang santai. Tarawih itu santai ya.
bukan Bukan cepat-cepatan buru-buru. Ada yang balapan. ya balapan mungkin di mana musola masjid yang paling cepat tuh paling banyak jamaahnya kan, kata gas. Sampai viral di medsos kan, ada yang tarawih Pertamax turbo yang dalam berapa menit tuh 10 menit selesai. selesai. Ya Allah, itu bukan tarawih, itu sembahyang turbo itu. Sudah lepas dari tarawih itu sendiri, tarawih santai. Ayatnya juga dibaca tartil, santai. Bahkan ada beberapa tempat ibadah kan yang mengkhatamkan satu malam itu 1 juz. Memang santai, dinikmati dengan khusyuk, tenang, tidak buru-buru. Itu tarawih. Nah kemudian untuk pahala tarawih ini kita ambil ke satu hadis yang cukup panjang di dalam kitab Durratun Nasihin. Kita jelaskan dulu, walaupun hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan bahkan dipalsukan maudhu, palsu. Sama untuk motivasi ibadah, kata ulama boleh dipakai Untuk motivasi ibadah. motivasi ibadah. Baik. Nah, supaya orang lebih semangat untuk mengisi tempat ibadah dengan semi isya, tarawih, dan tadarus berikutnya. Baik Bapak Ibu, termaktub dalam kitab itu tertulis bahwa malam pertama Ramadan, orang yang tarawih itu pahalanya adalah yakhrujul mu'minu min zambihi fi awwal lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Pahalanya diampuni semua dosanya seperti bayi berlahir tanpa dosa. Suci Bersih. fitrah. Maksudnya dosa kecil. Ya. Nah, mendosa kada bayar hutang itu kada hawa. Bayar hutangnya. Dosa berhubungan dengan manusia ini susah. Dan Allah ini lah harus dibayar hutangnya, ini dosa kecil. Malam kedua dahsyat juga pahalanya. Seperti apa? Yughfaru lahu wa li abawayhi in kana mu'minaini. Dosanya seluruhnya diampuni, tambah dosa kedua orang tuanya. Masya Allah. Dosa halus. Ingat, dosa yang kecil. Ya diampuni, dosa tersebut yang tidak Allah. Selanjutnya ke Allah. Malam ketiga, nah, istanifil amala ghafarallahu ma taqaddama min dzambika. Pahalanya juga luar biasa. Malaikat mengatakan kepada orang yang tarawih malam ketiga, wahai hamba Allah, mulailah melakukan amal kebaikan karena Allah sudah mengampuni semua dosamu yang telah lalu. Diampuni dosanya lagi. Nah yang keempat, malam keempat, bagaimana pahalanya? Mislu qiraati Taurat wal Injil waz Zabur wal Quran. Orang yang tarawih malam keempat bagaikan dia mengkhatamkan membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran sekaligus. Masya Allah. Malam Jumat kemarin. Dan malam kelima, bagaimana pahalanya? A'tahu Allah Ta'ala misla man shalla fil masjidil haram wal masjidil madinah wal masjidil aqsa. Seakan-akan dia sembahyang di 3 masjid agung. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Seperti sembahyang di 3 tempat sekaligus bagi yang sembahyang tarawih di malam kelima. Mungkin sampai 5 dulu lah. Nah, insya Allah itu sudah mudah-mudahan bisa memotivasi agar nanti malam ke-6, 7 sampai 30 pahalanya dahsyat semuanya. Masya Allah. Berarti setiap malam ini ada Beda-beda Pak. Rugi besar orang yang tidak sembahyang tarawih. Lebih rugi lagi, nah kada bisa. Apalagi sumulandau, rugi besar. Kada tarawihnya rugi, apalagi ini sembahyang wajib diabaikan, apalagi ada puasa. Atau tarawihnya aja sembahyang wajib tidak, puasanya juga tidak. Ya, rugi gak? Karena bagaimanapun segala pahala sembahyang sunnah tidak bisa mengalahkan pahala yang wajib. Begitu pemirsa. Baik pemirsa, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan untuk selanjutnya lebih banyak lagi yang bertanya tentang puasa, dan nanti akan kita kupas lebih jauh lagi tentang puasa ini, bagaimana fadilah-fadilahnya dan juga keutamaannya dan lain sebagainya. Pemirsa boleh catat sebanyak-banyaknya pertanyaan
dan juga tulis di kolom komentar ataupun bisa hubungi kami daripada tim Al-Kausar Multimedia. Dan jangan lupa kami juga mengharapkan untuk selalu dipantengin terus, ditonton terus channelnya, di-share juga sebanyak-banyaknya, dan juga berikan like-nya juga, dan juga komennya juga agar kami lebih bersemangat lagi tentunya. Baik, terima kasih. Dan kalau ada pokoknya hal-hal yang kami sampaikan keliru, salah, atau kami melenceng dari jalur yang benar, jangan sungkan untuk memberikan nasihat atau teguran yang bersifat perbaikan. Kami siap menerima apa adanya. Baik, itulah tadi yang disampaikan oleh Ustadz kita. Marilah kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.